Nah itu dia dok permasalahannya kan contohnya juga banyak nih pemirsa Ayo Adopsi Satu yang mungkin bukan pemirsa aja ya, mungkin kita-kita juga ini kalau apalagi berhubungan dengan komputer tuh. Terus biasanya tuh mejanya tuh lebih rendah daripada bangkunya atau sama kayak bangkunya itu membuat kita harus bungkuk nih dok. Itu gimana ya dok? Jangan salah ya, jadi bungkuk ini nggak hanya orang tua ya, tapi yang muda-muda pun seperti kita bisa juga nih terkena bungkuk. Dan bungkuk ini tidak hanya mengganggu penampilan ya, tapi juga ada dampaknya untuk kesehatan. Nah, langsung saja nih kita datengin Dokter Davo. Halo dok, apa kabar? Halo. Siang dok. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Dokter tegak duduknya ya. Harus tegak ya. Harus tegak. Iya, harus tegak. Gimana? Tapi emang biasanya juga kita bermasalah, apalagi kalau misalnya saya tuh otomatis ya kalau duduk kayak gini juga. Kadang-kadang saya langsung gini bungkuk. Itu termasuk bungkuk kan dok? Iya. Oke. Iya. Dok, jadi ini bungkuk ini ternyata nggak hanya lansia dok ya, tapi yang muda-muda juga bisa beresiko. Dan ini disebabkan karena kebiasaan yang salah. Nah, ini bagaimana dok bungkuk ini permasalahannya dok? Oke, kalau era sekarang kan gadget. Iya, betul. Gadget, laptop, apa segala. Sebenarnya kalau masalah gadget karena dia kebiasaan punya waktu, dia penunduk dengan gadget yang di bawah posisi seperti ini. Kemudian bisa kita siasati dengan kita taruh di depan. Itu membuat kita lebih tegak. Kemudian kalau misalnya laptop. Laptop sebenarnya kan alat komputer yang hanya sementara sebenarnya untuk melakukan pekerjaan. Tapi bukan seterusnya. Karena laptop itu tidak ergonomis. Karena dia posisi layarnya pasti selalu lebih rendah daripada posisi mata kita. Jadi akhirnya kita harus lebih membungkuk seperti itu. Oke, nah dok katanya nih ya kebiasaan duduk yang lama ini dapat membuat kita itu menjadi bungkuk. Itu tuh fakta atau mitos tuh dok? Kalau menurut saya sih itu mitos ya. Itu mitos? Jadi bukan duduk yang lama sebenarnya, tapi posisinya yang salah. Posisi yang salah. Iya. Jadi bukan karena duduk yang lama ya? Bukan karena duduk yang lama, tapi karena posisinya yang salah. Tapi karena kita duduk lama, kadang-kadang kita membungkuk gitu otomatis. Ya, mungkin nanti harus diperagakan bagaimana cara duduk yang benar. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa kalau kita semakin duduk lama, secara tidak sadar bokong kita akan lebih maju dari kursi, sehingga kita akan bersandar dengan punggung kita. Oh iya, akhirnya itu yang membuat kita menjadi lebih bungkuk sebenarnya. Oh, itu justru membuat lebih bungkuk? Iya. Oh. Ini namanya posisi leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh, betul. Mager ya. Iya. Oke, nih dok, katanya cara berjalan itu dapat menjadi alasan postur tubuh itu menjadi buruk. Oke, sekali lagi kalau berjalan sebenarnya tidak ada yang bisa merubah posisi menjadi lebih bungkuk, tidak. Oh, itu tapi berarti mitos nih dok? Itu mitos sebenarnya. Artinya ya sekali lagi postur, apakah karena posturnya memang salah ataukah memang karena ada kelainan pada tulang belakang, itu yang menyebabkan dia bungkuk. Oh, nah, dok, ini mengenai kelainan pada tulang belakang, ini pemirsa perlu tahu dok, sebetulnya selain kebiasaan yang salah, ini apakah memang bungkuk juga disebabkan karena faktor keturunan atau genetik? Ini fakta atau mitos dok? Kalau faktor genetik itu benar. Kalau faktor genetik, kalau misalnya jadi ini fakta dok ya? Fakta. Tapi itu bisa, maksudnya bisa dicegah atau memang udah pasti sekitar berapa persen kalau misalnya keturunan genetik itu? Kalau keturunan genetik sih sekitar 20-30%. Banyak juga. Ya. Pasti ada pengaruhnya, pasti. Dan apalagi kalau kata sudah bungkuk dari lahir, kalau kebiasaan salah makin bungkuk dok ya? Makin bungkuk, betul. Jadi sebenarnya apa namanya dok? Kalau misalnya selanjutnya di dok ya, kekurangan asupan nutrisi itu seperti vitamin itu dapat menyebabkan tubuh jadi bungkuk juga nggak sih? Kalau ada kekurangan, contohnya kekurangan asupan vitamin D pada saat usia masih bayi atau itu bisa menyebabkan bungkuk. Tetapi sekali lagi ada yang sering dikenal dengan Scheuermann disease, di mana terjadi ketidakseimbangan pada saat dia tumbuh kembang, terutama daerah torakal, tulang belakang bagian atas, itu bisa menyebabkan terjadinya lebih bungkuk. Gitu. Nah dok, kalau itu kan tadi vitamin nih dok. Kalau misalnya kekurangan kalsium ini bisa menyebabkan tubuh kita bungkuk atau tidak juga? Itu fakta atau mitos tuh dok? Kekurangan kalsium itu mungkin sering kita hubungkan juga dengan dewasa, artinya usia lanjut. Usia lanjut. Osteoporosis. Betul. Jadi itu fakta atau mitos? Fakta.
Fakta? Oke, ini fakta ternyata pemirsa. Serem juga ya. Iya. Dok, ini kalau kita lihat dok ya, kan anak-anak nih kalau yang bersekolah itu suka bawa tas ransel. Iya betul. Isinya bukunya banyak banget. Ini beresiko juga dok ya untuk bisa mengakibatkan bungkuk ya. Pastinya beresiko ya kalau anak-anak. Jadi kalau tas terlalu berat, kemudian tas itu longgar, itu menyebabkan tas itu berada di bawah bokong, sehingga kita akan posisi akan lebih membungkuk saat dia bawa. Oleh karena itu tas itu harus berada di atas bokong tadi. Gitu. Jadi sebaiknya harus lebih tegak dia nantinya. Lebih tegak dok ya. Lebih tegak. Lebih tegak. Beban bukunya mungkin bisa dikurangi dok ya. Iya, bisa juga. Harusnya. Jadi nggak usah bawa buku ke sekolah gitu. Oh enggak juga. Tinggal pakai tab aja. Nah dok, selanjutnya nih dok, katanya nih ya dok ya, orang yang bertubuh bungkuk ini memiliki gairah yang besar. Wow. Gairah seksual yang besar. Gairah seksual yang besar. Mungkin mitos kali ya. Itu mitos. Mitos ya. Kalau itu. Itu ternyata mitos. Itu kayak katanya itu dibilang kayak bungkuk udang gitu dok katanya. Enggak sih, itu mitos. Itu jadi mitos dok. Ya. Iya. Karena yang namanya nggak ada penelitian seksual itu dipengaruhi oleh hormon juga dok ya, dan juga rangsangan yang diterima kan. Iya. Iya. Oke, kalau gitu. Dita, nih kan tadi nanya nih, katanya kalau bungkuk itu nggak hanya ke depan kan? Iya, karena kebetulan juga dok katanya sih dok, kayak waktu aku pernah periksa gitu kayak tulang punggung aku tuh es gitu. Iya, jadi itu sebenarnya kenapa sih dok? Apa karena aku sering bawa barang berat sebelah atau seperti apa? Jadi ada berapa macam dok jenis bungkuk ini? Kalau bungkuk itu kan yang lebih dikenal adalah kifosis. Kifosis itu yang gimana? Kifosis artinya bungkuk yang ke depan. Ya, ke depan. Kemudian kalau yang bentuknya S itu sebenarnya adalah skoliosis namanya. Nah, skoliosis kalau derajatnya berat itu bisa menyebabkan seperti membungkuk, padahal dia berputar, berotasi pada daerah rusuknya sehingga menimbulkan rib hump di situ. Nah, itu. Oh, yang sampai parah sekali seperti itu ya dok iya, ya. Betul. Ya, seperti Dan itu. kalau saya sih untungnya nggak sampai segitu, cuman ya agak es gitu udah. Tapi itu kenapa sih dok sebenarnya? Emang karena kita yang biasanya kita kan kalau cewek-cewek nih ya bawa barang tuh cuma sebelah karena tasnya berat sebelah tas gitu. Jinjing gitu ya. Iya, tas jinjing. Itu tuh ngefek juga nggak sih dok? Kalau tas jinjing sekarang sebenarnya diperbolehkan. Makin lama makin banyak gadget lah atau dompet apa segala gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gantianlah ke kanan, gantian ke kiri, pokoknya seimbang. Jadi mesti adil ya. Mesti adil, betul. Iya. Dan ini ada juga dok salah satu kru kita yang dia punya skoliosis dan bertanya nih dok. Jadi katanya dia merasa tuh pegel-pegel badannya, kemudian gatel juga di leher, sesak nafas. Apakah ini dampak dari skoliosis dok? Kalau masalah pegel mungkin iya, karena ada ketidakseimbangan panjang otot di situ. Kemudian kalau misalnya gatal-gatal mungkin nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya gitu ya. Nggak ada hubungannya. Tapi kalau sesak nafas itu dok? Nah, kalau sesak nafas itu adalah suatu indikasi medis. Artinya apa? Derajatnya sudah besar dia. Derajatnya sudah besar. Ya? Biasanya lebih dari 50 derajat pada skoliosis bagian atasnya. Oh, seperti itu. Nah, dan bagaimana dok cara mengatasinya dok? Kan perlu tahu nih pemirsa, mengatasi supaya badan tidak bungkuk. Kalau mungkin dari posisi duduknya atau mungkin membawa barang dok? Ya, kalau misalnya masalah mengatasi, sebenarnya kita lebih baik mencegah, bukan mengatasi ya sebenarnya. Lebih baik mencegah. Nah, mencegahnya ini bisa dilakukan pada kebiasaan sehari-hari, yaitu pada saat duduk. Seperti itu. Jadi duduk harus benar. Nah, benarnya seperti apa? Nah, ini udah benar belum dok? Ini udah siap ya. Jadi ini udah duduk benar. Ini duduk sehari-hari saya. Mungkin pemirsa harus tahu nih kalau dari diputer samping kali ya. Diputar. Ya kelihatan gendut dong. Jadi sebenarnya kalau duduk ini Dita udah benar. Iya. Artinya bokongnya sudah paling belakang mentok. Kemudian Dita boleh bersandar seperti ini. Boleh bersandar. Nah, ini adalah posisi yang paling benar. Yang tidak benar adalah kebiasaan kita karena duduk terlalu lama. Kita tidak sadar bahwa bokong kita akan maju ke bagian depan, kemudian bersandar. Jadi ada gap, ada ruangan kosong di belakang punggung kita.
Dan itu sering menyebabkan namanya low back pain. Low back pain. Ya. Nyeri punggung belakang. Nyeri dok, punggung belakang, betul. Dan ini dok ada juga nih sebagian pemirsa mungkin yang menggunakan bantal sebagai penyangga. Oke, nah, kalau ini bantal. bagaimana dok? Nah, bantal kesannya empuk, iya. Tetapi dia membuat ruangan ada rongganya tadi. Mau nggak mau, kadang-kadang ya kembali lagi, bokong itu akan lebih ke arah depan. Jadi ini tidak tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang Ya. tepat. Oke. Betul. Dan nah selain itu dok, kalau kita duduk berjam-jam depan laptop atau komputer, ini kan tanpa sadar suka ke depan nih dok. Betul. Ya kan? Nah ini bagaimana dok cara mencegahnya? Nah, terutama kalau bekerja sebaiknya menggunakan desktop, ya. Desktop. Komputer ya. Jadi benar-benar ada keyboardnya. Keyboardnya ya, komputer kemudian, ya. Kemudian untuk posisi layar itu berada persis di depan mata kita, titik tengahnya. Kemudian untuk kita duduk tegak dengan posisi siku-siku, seperti itu. Berarti jadi keyboard di bawah, monitor di atas. Nah, yang terjadi pada laptop adalah kita akan cenderungan untuk membungkuk seperti ini. Nah, makanya laptop hanya digunakan sementara, itu boleh. Tapi bukan untuk bekerja dalam waktu yang lama. Berarti jangan yang cari meja, kadang kan kita kalau misalnya mengerjakan apalagi semuanya yang orang bahkan kita ngerjain tugas aja di coffee shop atau apa tuh mejanya itu yang mungkin bisa di bawah sini atau yang di sini nih, dan bahkan kita tuh lebih kayak gini. Kayak gitu itu nggak, jangan ya itu dok jangan, ya? Itu jangan. Itu jadi kita harus lebih cari meja yang agak lebih tinggi ya dok ya, yang setara kita ya. Terus baru posisinya kita 90 derajat 90 derajat dok, sebenarnya dengan siku-siku. Mungkin saya coba dan untuk duduk. duduknya, Saya meja misalnya ini. Meja ceritanya meja. Mejanya ya. Ya, berarti kayak gini. Ya, jadi seperti ini. Tapi memang tetap kalau laptop itu layarnya selalu di bawah. Jadi Iya. tetap bakalan bungkuk ya dok. Jadi lebih baik kita cari yang benar-benar kerjain tugas itu kita yang langsung kayak di komputer komputer, desktop gitu sebenarnya. Iya, dok. Jadi kalau supaya duduknya lebih enak, jadi selain tegak juga mesti istirahat dok ya, berapa jam kalau kita duduk berlama-lama. Nah, tetap kalau seperti itu kan listen to your body itu benar ya. Jadi kalau kita udah mulai pegal-pegal atau apa, kita lakukan stretching biasanya. Jadi lakukan stretching. Nah dok, kadang-kadang kan kita juga misalnya kalau lagi kayak gini nih dok ya, tapi kita merasa capek, akhirnya kita secara nggak sadar tuh antara kita maju, terus abis itu kita kalau nggak gitu kita senderan gini, terus kalau nggak yang bener-bener kita bahkan ada yang kalau misalnya kita senderannya sampai kepala, kita kadang-kadang kayak otomatis kayak leher kita juga ikut maju kayak gini dok. Itu gimana nih dok kalau misalnya seperti itu sebaiknya? Tetap basicnya adalah bagaimana posisi duduk yang baik. Posisi duduk yang baik, mau ada aksesoris apapun, tapi kalau posisi duduk kita baik, itu akan membuat kita untuk mencegah terjadinya kita menjadi lebih bongkok nanti. Jadi intinya membiasakan posisi duduk yang tepat dok yang ya. Tepat, betul. Jadi kalau andai kata pegel, maka lakukan stretching. Oke dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Tapi dok, atau lagi dok, nih ransel dok. Ransel, ransel ya. Iya. Waduh. Untuk ransel. Jadi anak sekolah. Jadi anak sekolah ya, Dokter Haikal. Jadi posisi ransel sebenarnya yang terjadi pada anak sekolah ini biasanya posisinya dia berada, karena Dokter Haikal tinggi ya. Nah, ini dia bokong, sebenarnya posisi bokong nih. Posisi bokong itu sejajar dengan ujung tas, bagian bawah. Nah, seharusnya posisinya adalah lebih tinggi. Seperti ini dok. Seperti ini. Sehingga akan membuka bidang jadi lebih bidang bagian bahu untuk lebih tegak ya. Jadi kalaupun berat tetap seperti ini dok ya. Harus jadi berat itu tidak bermasalah sebenarnya. Tidak bermasalah, tetapi posisi tas yang harusnya baik. Jadi kan katanya kalau dengar-dengar katanya anak-anak sekolah itu jadi harus dikencangkan dokter. Gara-gara berat di buku ya kan. Jadi mesti dikencengin dok ya tadinya ya. Ini mesti dikencengin nih misalnya. Seperti ini. Iya betul. Ini. Susah. Jadi gitu dok ya. Jadi seperti ini dok yang tepat ya? Ya, ini yang tepatnya seperti ini. Saya siap sekolah dok. Oke dok, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih dokter. Sama-sama.